Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya Diki Ardiansa, pendamping PKH Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, akan mensimulasikan P2K2 pada modul 5 sesi 14 langkah ketiga memahami lansia poin 4 sampai dengan 5. Selamat menyaksikan. Ya, sudah selesai ibu-ibu diskusinya. Mari kita dengarkan hasil diskusi masing-masing. Kelompok mana dulu yang akan duluan? Oh iya, kelompok 2 silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Menurut kelompok kedua, kondisi psikososial ataupun hubungan antara diri lansia dengan lingkungannya itu terlihat sangat menurun karena terlihat lansia itu biasanya lebih mengurung diri, malah kadang mengurung di kamarnya sendiri, jarang berkomunikasi ataupun jarang bergaul dengan lingkungannya, termasuk dengan tetangga ataupun masyarakat di sekitarnya. Kemudian siapa kelompok mana lagi? Ya, kelompok 3 silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Menurut kelompok 3, kondisi spiritual ataupun rohani lansia itu terlihat sangat menurun dilihat dari kegiatan keagamaan. Kata kelompok ketiga, kegiatan keagamaannya sudah jarang dilakukan. Kemudian kegiatan kewajibannya ataupun rutinitas ibadahnya itu juga terlihat menurun. Kemudian yang terakhir kelompok 1 silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Menurut kelompok 1, kondisi fisik dari lansia itu sudah sangat menurun, dilihat dari ujung kepala sampai dengan ke bawahnya. Dari rambutnya katanya sudah memutih, kemudian kulitnya sudah mengkerut, giginya sudah tanggal, dan ya kakinya sudah agak mulai lemah, sudah tidak kuat lagi berjalan jauh. Ya, silakan untuk saling mengomentari ya, ataupun menanggapi dari hasil diskusi kelompok yang lain. Kelompok 1 mau menanggapi kelompok mana? Kelompok 3. Oh iya, gimana kelompok 1? Oh iya, kelompok 1 katanya setuju sekali. Memang kondisi fisik, kondisi rohani ataupun spiritual dari lansia itu terlihat sangat menurun. Ya, katanya ibadah sunnahnya sudah jarang lakukan, apalagi termasuk juga ibadah wajibnya. Kadang lansia itu sudah menurun atau jarang dilakukan. Kelompok 2 akan menanggapi mana? Kelompok 3 juga. Oh ya, gimana kelompok 2? Sama setuju. Oh ya, kelompok 2 juga katanya setuju menanggapi pernyataan ataupun hasil diskusi dari kelompok 3. Kelompok 2 sangat setuju dengan yang disampaikan oleh kelompok 3 bahwa lansia itu ibadahnya sudah menurun. Ya, kelompok 3 menanggapi kelompok mana? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Oh ya, gimana kelompok 3? Silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Menurut kelompok 3, kondisi fisik lansia tidak hanya lahirnya saja katanya gitu, tidak hanya yang tampak dari luarnya saja, termasuk juga organ dalamnya katanya. Ya, oh iya, sangat baik sekali, bagus sekali untuk kelompok 3. Kondisi fisik itu bukan hanya kondisi fisik luarnya saja, tapi termasuk juga dalamnya. Itu bisa jadi jantungnya, bisa jadi paru-parunya. Terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah menyampaikan tanggapannya, hasil diskusinya, kemudian menanggapi kelompok yang lain. Tepuk hebat untuk kita semua. Yuk, tepuk hebat, 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 hebat sekali ibu-ibu semua. Baik, ibu-ibu, untuk menyimpulkan apa yang kita bahas barusan mengenai lansia, marilah kita lihat flip chart 3
Flip chart 3 itu ada tiga ya Bu ya. Ada 3A, 3B, dan 3C. 3A tentang apa? Tadi seperti kelompok 1, si kondisi fisik atau biologis. Kemudian 3B, ya betul sekali, psikososial. Jadi hubungan antara diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, 3C, yaitu tentang spiritual ataupun rohani. Nah, kondisi ataupun permasalahan lanjut usia dilihat dari fisik atau psikologis, yaitu terjadinya perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan beberapa hal ini. 1. Perubahan suhu tubuh. Suhu tubuhnya berubah sehingga menyebabkan kulit kering ataupun keriput. Oh, itu teh dari suhu tubuh ya Bu ya, keriputnya itu. Kemudian yang kedua, gangguan gerakan. Gangguan gerakan, jadi gerakan tangan, gerakan kaki, itu diakibatkan oleh radang sendi ataupun tulang rapuh. Yang ketiga, gangguan panca indera. Menurunnya fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan. Yang keempat, gangguan saluran kencing. Yang kelima, gigi mulai goyah atau tanggal. Dan yang keenam, muncul penyakit tua, stroke, pikun, darah tinggi, radang, dan lainnya. Nah, untuk flip chart yang kedua, yaitu yang ketiga, B, itu mengenai kondisi psikososial, yaitu benar munculnya depresi ataupun perubahan munculnya depresi itu jadi kurang percaya diri, kesepian, kemudian takut dengan penyakit, takut dengan kondisi. Nah, dan yang agak bahayanya yaitu agresif. Yang paling bahaya maksud saya itu agresif. Jadi angkuh ataupun merasa diri paling benar. Kemudian Bu ya, untuk yang flip chart 3C-nya yaitu mengenai spiritual ataupun rohani, yaitu beribadah jarang, betul tadi seperti yang dikatakan oleh kelompok 3. Kemudian tidak tabah dalam menerima kenyataan, kemudian kurang mau berbagi dengan orang lain, dan yang terakhir selalu menunjukkan super powernya bahwa dia paling benar. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.